Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Firman dan Mujizat. Kalau kita perhatikan saudara, di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan di mana firman Allah diberitakan, di mana firman Tuhan diberitakan, maka di situ akan terjadi mujizat, saudara. Ya, kita akan melihat bahwa saat firman Tuhan diberitakan, maka di situ juga akan terjadi mujizat. Hari ini kita akan melihat hal tersebut, saudara, di dalam dua ayat. Satu ayat di dalam perjanjian lama, satu ayat dalam perjanjian baru. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-107, ayat yang ke-19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, saudara perhatikan. Disampaikannya firman-Nya dan apa saudara? Disembuhkannya mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Puji Tuhan. Di sini jelas dikatakan saudara, saat firman Allah disampaikan, maka terjadi mujizat, ya. Dalam konteks ini adalah mereka disembuhkan oleh Tuhan. Saat mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan, maka terjadi mujizat, mereka yang sakit disembuhkan. Dari poin ini, saudara, kita akan melihat yang pertama adalah ayat 19, maka berseru-serulah mereka. Ya, poin yang pertama adalah berseru kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah disampaikannya firman-Nya. Poin yang ketiga adalah disembuhkannya mereka. Terjadi mujizat, ya. Saat mereka berseru, firman disampaikan, mereka berseru, saudara, maka terjadi mujizat. Dalam konteks ini adalah sakit mereka disembuhkan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan lihat dalam perjanjian baru. Kita baca dalam Injil Matius, pasal yang ke-9. Kita baca mulai ayat 35 sampai 36. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan perhatikan saudara, dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Puji Tuhan. Saat Yesus berjalan keliling dari kota, desa, dia mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Di sini menyatakan, memberitakan Injil kerajaan surga, ya, memberitakan firman Tuhan. Maka dikatakan di sini saudara, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Puji Tuhan. Saat firman Allah disampaikan, saat berita Injil kerajaan Allah disampaikan, maka dikatakan di situ juga terjadi mujizat. Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Oleh apa saudara? Oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Puji Tuhan. Di sini jelas sekali saudara, saat Yesus berjalan keliling, Yesus mengajar, memberitakan Injil kerajaan atau memberitakan firman Tuhan, maka dikatakan terjadi mujizat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Puji Tuhan. Dari ayat ini saudara, kita akan melihat dua poin. Yang pertama, tetap saat firman Allah disampaikan, maka mujizat terjadi. Ya. Yang kedua, poinnya adalah belas kasihan. Saat firman Allah disampaikan,
terjadi mujizat dalam konteks ini adalah menyembuhkan segala, perhatikan saudara, segala penyakit dan kelemahan. Dari dua bukti ini saudara, satu ayat dalam perjanjian lama dan satu ayat dalam perjanjian baru, kita bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan saudara, ya. Saat firman Allah diberitakan, maka di situ juga terjadi mujizat. Dalam kitab Mazmur 107 tadi saudara, poinnya adalah berseru. Saat firman disampaikan, mereka berseru dan terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Dalam Matius 9 juga sama saudara. Saat firman disampaikan, terjadi mujizat oleh karena belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kedua ayat ini saudara digabungkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita bisa menyimpulkan saudara. Saat firman Allah diberitakan, kita yang mendengar, kita berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menjamah segala masalah kita, sakit penyakit, segala kelemahan kita. Saat kita mendengar firman Allah, kita berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menjamah segala penyakit kita, segala masalah kita, maka kita akan mengalami mujizat. Kenapa saudara? Sebab Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, saat saudara mendengar firman Tuhan yang disampaikan, maka adalah kesempatan bagi kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Untuk kita berseru kepada Tuhan untuk menolong segala permasalahan kita. Apapun itu saudara, masalah ekonomi, keuangan, kesehatan, sakit penyakit yang sedang kita hadapi, kita berseru kepada Tuhan. Kenapa saudara? Sebab Tuhan kita, Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami percayakan firman-Mu Tuhan. Saat kami mendengar firman-Mu, kami berseru kepadamu Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah sakit penyakit kami, tolonglah Tuhan segala permasalahan dalam hidup kami. Sebab kami percaya kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan kami boleh mengalami mujizat-Mu saat pagi hari ini juga. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku terus